faktor keuangan, faktor finansial ini mulai tertutup. Jadi dia pun tidak mau menceritakan kemana uang yang ia pegang ini dibelanjakan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai sebetulnya seperti apa sih tanda atau ciri istri ketika secara diam-diam sedang memikirkan pria lain. Nah, ini tentunya adalah perilaku yang dilihat, ya, seperti apa. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ia mulai membatasi kebersamaan. Artinya ia lebih sering memisahkan diri dari pasangan, ya. Jadi artinya dia tidak mau terus-menerus atau memperbanyak kebersamaan bersama pasangan. Nah ini, padahal padahal biasanya nggak seperti itu. Ini tentunya di sini perubahan inilah yang harus mulai diperhatikan karena biasanya awalnya itu nggak begitu ketahuan, ya. Kenapa sih secara perlahan kerenggangan hubungan emosional dengan pasangan ini kok terjadi atau mulai dirasakan oleh suami? Ini yang sangat mulai hal-hal kecil ini mulai diperhatikan, ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah mulai defensif. Ini tentunya adalah hal yang memang tidak seperti biasanya. Hal-hal seperti ini mulai dirasakan, ya. Perilaku defensif ini mulai terlihat, ya. Lalu hal ketiga, apakah pasangan mulai menuntut hal-hal yang memang di luar logika atau tidak masuk. Artinya mulai meminta sesuatu yang memang kemungkinan tercapai itu agak sulit, ya. Jadi meminta yang memang si istri sadar bahwa ini adalah hal yang mungkin tidak mampu dilakukan pasangan. Namun ia terus mendesak, ya, terus melakukan tuntutan-tuntutan seperti itu. Ini kan memusingkan, ya. Sebetulnya dia sudah menyadari bahwa keterbatasan pasangan itu memang sudah diketahui. Namun ia biasanya dengan sengaja melakukan itu. Karena saya dulu pernah merasakan seperti itu, ya. Lalu yang keempat, secara diam-diam ia mulai mencuri waktu untuk terus melakukan komunikasi dengan orang yang di luar sana, ya. Secara diam-diam tanpa sepengetahuan kita. Makanya hal yang awal ia lakukan adalah mengurangi kebersamaan. Ini di sini adalah untuk menciptakan kebebasan agar dia sedikit banyak mulai punya ruang sendiri, mulai punya ruang khusus untuk berkomunikasi dengan orang yang di luar sana. Dan ini real sering terjadi, ya. Lalu yang kelima, mulai memperhatikan pria lain, ya. Tentunya adalah pria yang mungkin bisa jadi belum lama dikenalnya. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Kok secara diam-diam ia mulai memikirkan pria lain atau memberikan perhatian khusus terhadap pria tersebut, yaitu biasanya ia mulai membandingkan antara pasangan dan pria tersebut. Ini biasanya tanpa sadar ini terucap ketika memang kedekatan antara si dia dengan si dia ini sudah menguat, ya. Ini biasanya ketika itu sudah terjadi memang semua perasaan diputakan sehingga dia tanpa sengaja membandingkan antara orang yang sedang dipikirkannya dengan pasangan sendiri. Ini. Lalu kemudian yang keenam, ia mulai mengeluh tentang pernikahannya. Bisa jadi ia pertama mengeluh kepada teman dekat bahwa selama ini pernikahannya tidak bahagia. Lalu kemudian lama-kelamaan saking rasa bahagia ini tidak dapat dirasakan karena justru dia sibuk memikirkan pria lain. Maka ia semakin berani menyampaikan hal tersebut pada pasangan sendiri. Ini yang harus diwaspadai. Ketika ia sudah banyak berkeluh kesah tentang ketidakbahagiaannya dalam pernikahan, ini sudah rambu-rambu bahwa hubungannya sudah mulai tidak sehat, ya. Lalu kemudian yang ketujuh, ia mulai memperlihatkan perilaku tidak jujur. Nah, perilaku tidak jujur ini bagaimana sih cara kita mengetahui kalau pasangan kita ini sebetulnya sudah mulai berani membohongi
suami misalnya ketika dia seorang istri, ya, yaitu dilihat dari kata-katanya selalu berubah-ubah, tidak konsisten. Apa yang diucapkan hari ini beda dengan apa yang diucapkan lusa atau besok. Ini. Padahal masih dalam tema yang sama, tapi jawabannya selalu berubah-ubah. Ini. Jadi beda tempat, ia pun beda penyampaian dengan topik yang sama. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Lalu kemudian yang kedelapan, di sini mulailah adanya ketidakjujuran terhadap faktor-faktor keuangan, faktor finansial ini mulai tertutup. Jadi dia pun tidak mau menceritakan kemana uang yang ia pegang ini dibelanjakan, lalu untuk apa. Ini mulai tertutup. Biasanya ketika kondisi masih baik-baik saja, ketika istri mau membeli sesuatu tentunya ia tidak pernah lupa untuk izin dengan suami, ya, karena ini adalah izin dari suami sangat penting, ya. Namun akhir-akhir ini secara diam-diam justru ia tertutup, atau bahkan secara diam-diam ia berani menghabiskan uangnya, ya, tanpa ada kejelasan digunakan untuk apa dan di mana. Ini. Nah, sahabat, itulah 8 hal yang perlu diperhatikan ketika secara diam-diam istri sedang memikirkan pria lain di luar sana, ya. Mudah-mudahan hal yang singkat ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.